Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la dengan nikmat sehat walafiat dan kita sama-sama berdoa ke tempat yang mulia ini. Sepulang dari majlis ini kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatullahi wa salamuhu semoga teriring pada insan
beribadah di jalan Allah agar kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Dan yang satu lagi yang kita harapkan adalah sahabatul ummah di hari kiamat nanti. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya Al-Fakir sebagai khotib di siang hari ini berhasil kepada diri pribadi dan kepada saudara sekalian. Mari kita sama-sama menjaga nilai karunia Allah, nikmat keimanan yang ada pada diri kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hati, dengan hati yang ikhlas, dan janganlah kita sekali-kali kembali kepada Allah kecuali membawa bendera dalam keadaan Islam dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketaatan yang kita miliki ini adalah suatu modal yang harus kita jaga dan kita hati-hati. Kita jaga dimanapun berada, kita selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan repot pun kita harus selalu ingat kepada Allah. Termasuk pada siang ini di tengah kesibukan kita sama-sama hadir bertemu ini adalah mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini akan kami sampaikan yakni amal ibadah, 3 perkara yang akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengikuti yuhibbukumullah, Allah akan lebih cinta kepada kalian, lebih cinta kepada kita. Kalau kita lebih dicintai oleh Allah, tentunya ampunan Allah akan diberikan kepada kita. Yaghfir lakum dzunubakum, akan diberikan ampunan oleh Allah karena wallahu ghafurur rahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya pada hari ini adalah termasuk hari Nahar. Pas tepatnya sesuai kalender adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Saudara kita yang saat ini diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah, baik finansialnya ataupun fisiknya, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita doakan saudara kita, adik-adik kita yang saat ini berada di Makkahul Mukarramah yang telah selesai melaksanakan ibadah wukuf dan tentunya akan setelah wukuf geser ke Musdalifah dan ke Mina, dan saat ini adalah melaksanakan rangkaian ibadah haji termasuk melontar jumroh sebagai bentuk perilaku yang pernah digambarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika akan melaksanakan ibadah kurban, dihalang-halangi oleh syaitan, dan saat ini termasuk menjadi ritual ibadah haji melontar jumroh, termasuk jumratul ula, jumratul wusta dan jumratul aqabah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampai saat ini belum ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ditakdir oleh Allah baik umroh ataupun haji bisa melaksanakan ibadah di Baitullah di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk hitungan bulan yang ke-12 dan urutan yang kedua, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma iftasu min dzalika arba'atun asyhur." Adapun bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, satu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab. Dan kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah. Tentunya kita sama-sama memuliakan bulan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, mulai malam hari ini sampai pagi tadi kita sama-sama melantunkan kebesaran Allah SWT dengan bertakbir, bertahlil, dan bertahmid, sama-sama memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan ini termasuk kita sebagai hamba yang beriman, wa agama hormatihina, kita diperintahkan untuk mengagungkan dengan seagungnya akan kebesaran Allah SWT dengan ucapan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, kita semua adalah kecil, tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah SWT. Karenanya hadirin rahmatil Allah SWT, kita sampaikan ada bentuk kalimat yang dicintai oleh Allah SWT sesuai dengan sabdanya, "Ma min ayyamin afdalul amalus sholih fiha ahabbu ila Allah arba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar." Dan dilengkapi dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, menganggap diri kita ini adalah kecil, yang besar adalah Allah, yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk mensucikan zat Allah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, setelah kita membaca subhanallah walhamdulillah, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu pandai-pandai bersyukur atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita diberikan nikmat sehat, kita bersyukur kepada Allah. Kita korbankan waktu kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, semata-mata adalah takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini termasuk perintah oleh Allah, diperintahkan kepada umat Rasulullah SAW, termasuk yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena kurban adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah atas rezeki yang kita terima. Sesuai dengan firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan begitu banyak kepada kita sekalian. Dengan nikmat yang banyak, adalah kita sama-sama bersyukur melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fasholli, sholatlah. Jangan sampai kita tidak sholat, karena kita diperintahkan oleh Allah. Yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba yang beragama Islam adalah melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah bentuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sholat kita tegakkan, insya Allah kita sama-sama menegakkan agama yang kita cintai, yakni agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan sholat adalah wanhar dan berkorbanlah. Sekiranya diberikan rezeki oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Bertujuan apa? Bertujuan kurban adalah semata-mata mewujudkan rasa ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menghilangkan sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kita buang jauh-jauh dengan kita melaksanakan sholat dan kita melaksanakan kurban. Ini adalah bentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bentuk kalimat-kalimat yang dihadirkan kepada kita ini adalah
betul-betul untuk bersyukur kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah SWT. Dan kita bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertakbir, insya Allah kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat ini adalah menjadikan ritual saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, baik saat melaksanakan tawaf maupun saat melaksanakan sa'i, diperintahkan untuk memperbanyak kalimat yang 4 ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam kesempatan ini kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Selama kita diberikan nikmat sehat dari Allah, mari kita memperbanyak nilai ibadah kita kepada Allah SWT. Pokok masih diberikan nikmat hidup oleh Allah SWT. Karena hidup di dunia adalah merupakan ladang untuk menanam amal kebagusan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Siapapun orangnya yang semangat beribadah di saat-saat hidup di dunia, tentunya akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT ketika kembali ke hadapan Allah SWT. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk selanjutnya pada siang hari ini tentunya kita sama-sama mengetahui apa yang ditontonkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Karena Nabi Ibrahim ini punya 3 amalan yang menjadikan dirinya sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Satu adalah selalu mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Jadi kalau kita saat-saat mengerjakan pekerjaan, kalau pekerjaan itu katakan belum selesai, kalau sudah ada panggilan sholat, tentunya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat lebih dahulu, dan setelah mengerjakan sholat kita laksanakan pekerjaan kembali. Artinya betul-betul mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengaturkan perintah Allah sampai menerima beberapa ujian diberikan lolos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya. Begitu lama tidak diberikan keturunan, dengan berdoa selalu Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, minta turunan anak yang soleh. Begitu lahir seorang anak, diberhentikan untuk menyembelihnya. Tiga-tiganya seorang tua menyembelih putranya. Kalau tidak didasari dengan betul-betul takwa kepada Allah, tentunya tidak akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya kita diberikan rezeki oleh Allah. Bila kita sisihkan rezeki kita ini untuk kepentingan diri kita, ketika kita kembali kepada Allah akan mendapatkan kendaraan yang akan menyelamatkan kita di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah hati Allah wa hati Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah di yaumul akhir akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengkhawatirkan tentang urusan rezeki, bahwa rezeki itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sebagai umat Rasulullah tentunya diperintahkan untuk berusaha, bekerja, tetap bekerja. Akan tetapi kita selalu menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara jalan yang halal. Jangan sampai kita bekerja, apa yang kita dapatkan ini barang yang tidak halal, artinya korupsi, sehingga menjadikan barang yang tidak halal. Dan orang yang makan barang yang haram, yang tidak halal itu tentunya dibuat menghidupi keluarga, dipakai ibadah, tidak akan diterima oleh Allah
yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya yang ketiga ini Rasulullah termasuk mengingatkan kita. Tadi sudah kami sampaikan, tattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dan yang terakhir hadir dirahmati oleh Allah SWT, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang ketiga adalah tidak senang makan sendirian. Artinya Nabi Ibrahim ini ketika makan, baik di waktu pagi maupun di waktu siang ataupun di waktu sore, ini selalu mengajak teman. Kalau ada orang yang lewat, diambilkan ke rumahnya, diajak makan bersama. Ini bertanda bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah termasuk mendidik kita menjadi orang yang dermawan. Karena orang yang dermawan itu adalah termasuk orang yang ruman. Sebagai orang yang beriman diperintahkan tidak boleh kita memiliki sifat bakhil. Karena kita menjaga diri kita memiliki sifat yang ruman. Termasuk kita melaksanakan ibadah kurban. Ini adalah bentuk kelumaran kita bagikan kepada saudara kita yang biasanya tidak pernah masak daging, kita beri daging sehingga sama-sama bisa menikmati. Nah, ini adalah bentuk kecintaan kepada saudara sesama. Karena Rasulullah mengingatkan bahwasanya as-sakhiyun adalah qaribun minallah. Orang yang ruman, orang yang dermawan itu adalah dekat dengan Allah. Qaribun minan-nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal-jannah, dekat dengan surga Allah. Ba'idun minan-nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian kita semua selalu bisa menjaga diri kita sebagai hamba yang beriman, memiliki sifat kedermawanan, sifat luan sesama tetangga, sesama saudara kita, sehingga dengan kelumanan itu akan menjadikan penolong kita ketika kembali dari Allah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan waktu yang singkat ini dengan beberapa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dalam saat-saat menanti panggilan Allah. Jadi yang namanya maut ini akan menjemput kita suatu waktu. Kita sudah persiapkan bekal kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ketika kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر واصرف مختلفها وسدائها بمن ظهر منها وما بطن من بلدنا إنك خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم